Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rena Vega Prawira, NPM saya 224111104. Saya dari kelas manajemen 22B. Oke, saya di sini akan mempresentasikan tugas saya dalam mata kuliah manajemen risiko. Di sini yaitu saya akan menjelaskan tentang pentingnya manajemen risiko dalam lembaga pembiayaan. Pengelolaan risiko yang efektif adalah kunci untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan lembaga pembiayaan dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi risiko secara proaktif. Lembaga dapat melindungi asetnya, meminimalkan kerugian, dan meningkatkan daya saing. Jenis-jenis risiko dalam lembaga pembiayaan. Risiko kredit yaitu tentang risiko kegagalan debitur dan memenuhi kewajiban seperti keterlambatan pembayaran atau gagal bayar. Risiko pasar yaitu risiko perubahan harga, suku bunga, atau nilai tukar yang dapat mempengaruhi portofolio lembaga. Risiko operasional, risiko kerugian akibat proses internal yang tidak memadai, kegagalan sistem, atau kesalahan manusia. Identifikasi dalam analisis risiko. Identifikasi risiko, menyelidiki sumber-sumber risiko dan memenuhi potensi dampaknya. Yang kedua yaitu analisis kualitatif, yaitu menilai kemungkinan terjadinya dan tingkat keparahan risiko. Yang ketiga yaitu analisis kuantitatif, yaitu menghitung probabilitas dan dampak finansial risiko secara numetrik. Dan yang keempat yaitu pemetaan risiko, menggambarkan tingkat risiko dalam matriks untuk membantu pengambilan keputusan. Strategi mitigasi risiko, yaitu menghindari risiko, memutuskan untuk tidak terlibat dalam aktivitas berisiko tinggi. Yang kedua yaitu mentransfer risiko, mengalihkan risiko ke pihak lain seperti asuransi dan pinjaman. Yang ketiga yaitu menerima risiko yang tersisa setelah upaya mitigasi lainnya. Implementasi manajemen risiko, kebijakan dan prosedur. Untuk mengembangkan panduan tertulis untuk mengelola risiko secara konsisten. Yang kedua yaitu struktur organisasi, memastikan kejelasan peran dan tanggung jawab dalam manajemen risiko. Yang ketiga yaitu sistem informasi, untuk mengintegritaskan teknologi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data risiko. Yang keempat yaitu budaya risiko, menanamkan kesadaran dan komitmen terhadap manajemen risiko di seluruh lembaga. Yang kita akan lanjut ke slide berikutnya yaitu tentang peranan teknologi dalam manajemen risiko. Oke, yang pertama itu analisis data untuk mengidentifikasi tren, pola, dan wawasan tentang risiko. Yang kedua itu otomasi, mengautomasikan proses manajemen risiko untuk meningkatkan efisiensi. Kecerdasan buatan, memprediksi dan memantau risiko secara real time dengan mode AI. Yang keempat yaitu keamanan siber, melindungi informasi dan aset digital dari ancaman keamanan. Kita lanjut ke slide berikutnya tentang pengawasan dan evaluasi manajemen risiko. Yang pertama yaitu pemantauan risiko, untuk terus-menerus mengawasi tanda-tanda peringatan dari dini risiko. Yang kedua yaitu pelaporan risiko, fungsinya untuk memberikan informasi yang tepat waktu dan akurat kepada manajemen. Yang ketiga yaitu evaluasi berkala, untuk meninjau efektivitas strategi manajemen risiko dan mengidentifikasi area perbaikan. Oke, kesimpulan dan rekomendasi. Manajemen risiko yang efektif yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko secara komprehensif. Yang kedua yaitu menerapkan strategi mitigasi risiko yang sesuai, dan yang ketiga yaitu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Oke, komitmen organisasi untuk membangun budaya risiko di seluruh lembaga, memastikan dukungan manajemen puncak, dan menetapkan struktur dan tanggung jawab yang jelas. Dan yang terakhir yaitu perbaikan keberlanjutan, fungsinya untuk memantau dan mengevaluasi kinerja manajemen risiko secara rutin, mengidentifikasi area perbaikan, dan menerapkan solusi yang sesuai, dan beradaptasi dengan perubahan pasar dan lingkungan bisnis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.